IFG, Indonesia Financial Group. Kami hadir untuk menjadi kekuatan baru yang ada untuk melakukan perubahan di Indonesia. Dari bangsa untuk bangsa. Kami bekerja dengan skala yang besar, dengan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko yang cermat dan seksama. Dengan kekuatan besar yang terkonsolidasi, menyatukan segala pikiran dan usaha berbagai anak perusahaan yang dari dulu selalu ada untuk Anda. Menjamin keamanan dan kesejahteraan siapapun yang ingin maju, baik di jalan, usaha, dan kehidupan. Menjaga keseimbangan finansial lewat produk keuangan dan pasar modal. Dan tentunya memberikan perlindungan kepada segenap lapisan masyarakat Indonesia. Ini adalah saatnya kami membawa setiap orang, setiap usaha, dan setiap impian untuk masing-masing punya kekuatan membangun masa depan finansial yang terbaik dan membawa kita semua untuk besar bersama. IFG, Power to Progress. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim inna hadza lahuwal haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan akurat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan dikenal dengan bulan Quran. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam senantiasa berjumpa dengan malaikat Jibril di bulan Ramadan untuk melakukan tadarus. Karena itu, kita perlu meneladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ini kita melakukan tadarus. Syukur-syukur kita bisa menghatamkan sekali hatam, 2 kali hatam, atau 3 kali hatam. Kenapa? Bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran ke Lauhul Mahfuz di bulan Ramadan. Kemudian diturunkan di langit bumi. Lalu disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Dan pada tanggal 17 Ramadan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hingga 5 ayat. Ini merupakan bulan yang sangat mulia, bulan Al-Quran. Alangkah baiknya jika pada bulan ini, sahabat akurat banyak melakukan tadarus Al-Quran. Membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya dengan mentadaburinya. Membaca Al-Quran bukan sekedar membaca tentu saja. Tetapi membaca Al-Quran sekaligus merenungi makna-makna yang terkandung di dalamnya. Walaupun Al-Quran bahasa Arab, tentu sekarang sudah banyak terjemahan-terjemahan, tafsirnya. Bagaimana kemudian kita merenungi itu dari satu makna, kemudian memahaminya. Tentu ini bukan perkara yang sangat sulit. Apalagi sekarang banyak sekali Quran-Quran yang sudah ada lengkap dengan terjemahannya. Di aplikasi juga sudah banyak terjemahannya. Kalau kita membaca Al-Quran
Tentu saja pahalanya berbeda. Membaca Al-Quran satu huruf saja sudah memiliki pahala. Bukan satu ayat, bukan satu mushaf 30 juz, tetapi satu huruf saja itu sudah berpahala. Apalagi kemudian kita menghatamkan sampai 1-2 kali hataman atau 3 kali hataman. Para sahabat Nabi juga selalu melakukan khotmil Quran. Para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama. Memang banyak orang yang menghafal Al-Quran atau menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan ini. Ada yang 1 bulan, misalnya Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Ada juga yang menghatamkan setiap 3 hari sekali atau 7 hari sekali. Nah, sahabat akurat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran bukan sekedar kita membaca ayat-ayat Allah, tetapi kita juga membaca realitas semesta yang ada. Semesta yang ada ini sangat kaya. Al-Quran menyimpulkan, memberikan bahasa yang sangat indah, membuat pemahaman kita terhadap realitas semesta ini lebih mudah dipahami. Al-Quran dengan bahasa Arabnya memang dipergunakan untuk orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang berakal, menggunakan akalnya, orang-orang yang ingin mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat akurat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita membaca Al-Quran. Bagaimana membaca Al-Quran? Bagaimana kalau belum bisa membaca Al-Quran? Mumpun di bulan Ramadan yang sangat mulia, sangat penuh berkah ini, mari yang belum bisa membaca Al-Quran, kita belajar. Perlahan-lahan kita kenali 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, kita rangkai. Kemudian bisa 1 ayat, syukur-syukur kemudian di bulan Ramadan ini akhirnya kita mendapatkan hidayah dengan membaca Al-Quran. Banyak sekali orang yang terkesima dengan membaca Al-Quran. Bahkan mendengar Al-Quran. Kita kenal sahabat Umar yang begitu keras. Begitu mendengar bacaan Al-Quran putrinya, langsung luluh hatinya. Ketika dibacakan, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Ini kata-kata apa? Kata Umar. Ini bukan bahasa manusia. Banyak sekali kesaksian-kesaksian mengatakan bahwa Al-Quran memang dahsyat. Bahasanya bukan lagi bahasa manusia, walaupun bahasa ini digunakan untuk umat manusia. Ada seorang profesor ahli matematika yang dulunya cenderung ateis. Pada akhirnya ketika dia menerima mushaf Al-Quran yang awalnya ditaruh begitu saja, kemudian iseng-iseng dia membaca isinya. Dahsyat sekali. Dia awalnya buka 1 halaman. Ini bahasanya luar biasa. Bukan bahasa manusia. Ini pembicaraan Tuhan dengan manusia. Jadi membaca Al-Quran seperti halnya kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdialog dengan diri kita sendiri. Kita berdialog dengan alam semesta. Alam semesta yang begitu rumit diungkapkan dalam bahasa yang indah, bahasa yang bisa dipahami oleh orang-orang yang berakal. Sahabat akurat yang dimuliakan Allah, mari kita isi Ramadan ini dengan membaca Al-Quran.
Mari kita hatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita adalah napas peradaban, menjadi tanda bergeraknya zaman. Ada masa kertas ditimpa tinta, kini mewujud dalam portal berita. 4 tahun Akurat.co hadir. Sajikan berita dan data mutakhir. Politik, hukum, ekonomi, gaya hidup, hiburan, dan cerita orang tenar. Semua lengkap, cepat, tepat, dan benar. Kejadian nggak sekolah. Langkah kami adalah nyata. Penuh sukacita mencari berita. Menelusuri jalan menggali fakta. Menulis berbasis data. Berpegang teguh pada independensi adalah prinsip kami. Menguji informasi adalah kunci. Tak campurkan fakta dan opini. Menjaga keseimbangan narasi. Inovasi adalah nafas kami. Kaum muda yang haus berkreasi. Kembangkan diri, adaptasi, kontribusi demi kemajuan negeri. Pernyataan sikap ini Mereka